السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علام الغيوب غافر الذنب وقابل التوبة ممن يتوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمحي بها ظلمات الذنوب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كشف له عن كل محجوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن زاد بهم الكروب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menikmati karunia-Nya yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman dan Islam yang menjadi fondasi kita dalam memegang teguh akidah dan menjalankan syariat agama Islam. Oleh karenanya, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita bisa imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir maupun batin, dilihat ataupun tidak dilihat, dipuji maupun tidak dipuji oleh orang lain. Perlu khatib ingatkan pula bahwa ajakan pada ketakwaan ini juga merupakan kewajiban setiap khatib dalam setiap mengawali khutbahnya, karena memang menjadi sebuah rukun khutbah Jumat itu sendiri. Jika khutbah tidak diawali dengan wasiat takwa, maka tidak sahlah khutbah yang dikerjakan dan pastinya akan mempengaruhi kesempurnaan rangkaian ibadah salat Jumat. Dan mudah-mudahan setiap kali khatib menyampaikan wasiat takwa tidak hanya menjadi rutinitas dan formalitas belaka, namun bisa kita tanamkan dalam hati untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah Jumat pada hari ini yaitu memantapkan persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Senin malam Selasa nanti, yaitu malam 30 Sya'ban, kita menunggu hasil sidang itsbat yang dilakukan oleh pemerintah bersama ormas-ormas Islam. Jika pemerintah mengumumkan bahwa hilal berhasil dilihat di salah satu titik lokasi ru'yah, maka hari Selasa kita sudah mulai berpuasa. Akan tetapi jika hilal tidak berhasil dilihat di seluruh titik lokasi ru'yah, maka hitungan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan awal puasa berarti dimulai pada hari Rabu 14 April 2021 Masehi. Ada yang bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Ada pula yang biasa-biasa saja. Sya'ban dan Ramadan
dinilai tak jauh berbeda dari bulan-bulan lainnya. Sikap yang kedua ini bermasalah karena menjadi indikasi tentang tidak sensitifnya hati kita kepada kemuliaan-kemuliaan waktu khusus yang tertuang dalam ajaran Islam. Umumnya suasana biasa saja itu, bukan karena sikap ingkar, melainkan karena terlalu padatnya kehidupan seseorang dengan aktivitas duniawi, sehingga menganggap perjalanan bulan Rajab, Sya'ban dan kemudian Ramadan tak ubahnya rutinitas belaka. Kaum muslimin rahimakumullah, ketakwaan sendiri merupakan tujuan sekaligus buah dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini bisa menjadi sarana introspeksi diri terhadap kualitas ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan selama ini. Jika kita memiliki kualitas puasa yang baik, maka buah ketakwaan akan menghiasi kehidupan kita minimal selama 1 tahun ini, dalam bentuk takut untuk meninggalkan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, jika dalam memori kita kehidupan yang dilalui selama ini selalu abai dengan perintah Allah dan kita tidak merasa bersalah dan berdosa saat meninggalkan perintah Allah, maka buah ketakwaan dari puasa yang telah kita petik tidaklah kita dapatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadan sehingga buah ketakwaan akan kita dapatkan, sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan baik sedari awal. Rasulullah pun mengingatkan dengan hadisnya yang mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan Ramadan sejak bulan Rajab melalui sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dari doa ini kita seharusnya menyadari bahwa Ramadan merupakan waktu yang sangat spesial bagi umat Islam, sehingga sudah semestinya dipersiapkan dari jauh hari. Layaknya seseorang yang akan menemui hari bahagia pernikahan, pastilah ia akan mempersiapkan jauh-jauh hari dengan sebaik mungkin agar hari istimewanya bisa berlangsung dengan baik. Kebahagiaan pun akan senantiasa mewarnai hari-harinya jelang hari pelaksanaan pernikahannya. Datangnya bulan suci Ramadan layak mendapat sambutan gembira. Ia adalah momentum spesial yang Allah anugerahkan hanya sebulan selama setahun. Keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya pantas pula kita nanti-nantikan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyaknya keistimewaan yang hadir pada bulan Ramadan ini haruslah kita sambut dengan riang gembira. Rasulullah pun bergembira menyambut bulan Ramadan dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadhanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughaddu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad haram." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu.
Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan sedikit pun. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun harus dapat menjaga diri dari segala perbuatan tercela. Ibadah puasa harus kita jadikan wahana untuk membentuk sikap mental kita menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan penuh keikhlasan. Perlu kita sadari bahwa ibadah puasa bukan hanya ibadah untuk diri kita sendiri, namun untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, wa siyamu junnatun, wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfah wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal seorang manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa itu adalah perisai. Karena itu apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, janganlah mengucapkan perbuatan yang buruk dan keji. Jangan membangkitkan syahwat, dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki dan atau ditantang oleh seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sekaligus mampu meraih buah ibadah puasa, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.